hari. Hari ini 20 hari bulan 11 tahun 2025. Kebetulan hari ini adalah hari jadi saya, dan saya mendapat ucapan yang banyak di WhatsApp, di grup IPDKK. Di sebagai reaksi saya hanya menunjukkan tanda like, suka pada segala ucapan mereka. Sudah berapa hari saya tidak melakukan vlog praktis saya. Pada hari ini saya kembali untuk praktis vlog speaking saya dengan janggut saya yang semakin cepat menumbuh. Mungkin testosteron saya terlampau tinggi, jadi mungkin saya punya tumbuhan bulu-bulu di muka sangat cepat. Walaupun saya sudah mencukurnya 3 hari yang lalu, ia bertumbuh dengan sangat cepat. Hari ini saya kembali setelah makan tengah hari. Saya akan seperti biasa melakukan berjalan selama 15 menit untuk mengurangkan spike insulin di dalam darah saya. Ini adalah usaha ini adalah kajian dapat menurunkan kadar spike insulin dalam darah kita. Nah, kita tidak boleh terus duduk setelah kita makan. Jadi kita berjalan-jalan selama 15 menit. Kemudian kita akan tidur balik. Bukan tidur, kita akan kembali duduk, dan kemudian ini mungkin dapat membantu usaha kita untuk mengawal paras gula dalam darah. Hari ini saya tidak dapat puasa, skip breakfast. Saya telah makan kue pada pagi hari, tapi saya start makan lagi pada jam 12, dalam jam 1 gitu, makan tengah hari. Mungkin pada sebelah malam saya akan makan lagi, tapi bergantung kepada keadaan. Kalau tubuh badan saya bertahan, tidak makan banyak kalori, mungkin akan dapat berjaya mengawal berat badan saya. Hari ini adalah hari ketiga di mana saya telah makan vitamin
Pentavite atau Silajit baru 2 hari. Harap ya dapat membantu meningkatkan tenaga, menguatkan testosteron, hormon pada badan saya. Nah, semakin usia yang 40 lebih ini, kita perlu menjaga pemakanan kita, diet kita. Mesti dia seimbang. Makanan seimbang tuh macam sayur, protein, dan karbohidrat. Karbohidrat kita kasih kurangkan dia punya portion. Kita lebihkan sayur, karena sayur juga merupakan karbohidrat, tapi dia punya kandungan GI dia rendah, jadi dia tidak akan mengakibatkan spike insulin dalam badan kita terus naik. Tapi kalau kita makan sayur, kita dapat mengawal insulin kita supaya dia terus melonjak naik. Sebab itu kita perlu ada teknik dalam start kita punya pemakanan. Mungkin kita first mulakan dengan memakan sayur dulu, kemudian lepas itu kita makan protein macam ayam, dan last sekali baru kita makan nasi. Itu adalah teknik yang saya telah pelajari supaya kita punya gula tidak terus meningkat, melonjak naik, tapi dia bergerak secara perlahan-lahan naik, bukan dia terus spike. Karena jika mengakibatkan spike terlalu cepat akan mengakibatkan tubuh menyimpan lemak, dan seterusnya akan mengakibatkan kita bertambah gemuk. Lemak itu disimpan. Jadi dengan cara itu kita dapat membantu untuk selain daripada mengawal paras insulin, terusnya dapat bantu kita menghilangkan lemak itu disimpan di dalam tubuh badan kita. Begitu, oleh karena itu kita perlu menjadi lebih bijak dengan kita punya teknik cara makanan kita. Kita berpuasa jangan terus gelojoh makan. Kita perlahan-lahan makan. Mulakan dengan makan sayur dan protein, dan last sekali adalah nasi. Itu adalah teknik yang betul. Kita gabungkan juga dengan puasa dan omat. Bukti memang berkesan untuk menurunkan berat badan kita. Karena saya telah
berapa bulan, 2-3 bulan atau 4 bulan lebih mengamalkan puasa, skip breakfast, dan mengamalkan pemakanan 2 kali sehari. Saya berjaya menurunkan berat badan saya daripada 72 kg kepada 67 kg, dan sampai sekarang berat itu masih maintain. Tapi saya perlu menurunkan lagi berat badan saya. Berat badan ideal saya lebih kurang 62 atau 65, lebih kurang gitu. Saya dapat mencapai berat badan ideal saya, kehidupan akan menjadi sistem badan saya akan menjadi makin lebih cekap, dan mungkin akan memperbaiki saya punya badan, immunity, perbaiki saya punya keseluruhan fungsi dalam badan, mengurangkan penyakit 3 serangkai. Darah tinggi itu sekarang masih saya belum, masih lagi tinggi, walaupun saya telah mengamalkan puasa. Mungkin ya perlu mengambil masa saya akan terus dengan gaya hidup saya yang sehat, makanan 2 kali sehari, puasa, skip breakfast, atau saya gabungkan dengan calorie deficit. Kita mengambil makanan dalam kalori yang kurang daripada yang sepatutnya kita ambil. Itu tidak melebihi kita punya kalori seharian. Supaya kita punya tidak fokus pada suatu cara untuk menurunkan dengan cara berpuasa breakfast saja, tapi menggunakan teknik yang lain. Contohnya ada diet yang tidak makan nasi, keto diet. Mungkin kita akan gabungkan dengan teknik tersebut, kita akan melihat badan kita menjadi lebih senang karena variasi fleksibel dalam cara gaya kita, pemakanan kita, supaya badan kita tidak terlalu stres. Karena kalau stres juga boleh menyebabkan berat badan kita makin naik. Jadi penting juga supaya kita perlu relax dan tidak terlampau keras dengan badan kita. Kita perlu berlembut dengan tubuh badan kita. Dengan cara itu kita akan konsisten dengan
susah kita. Setelah 15 menit saya bercakap belok pada hari ini, saya akan end live. Mungkinan saya akan coba untuk belok pada hari esok. Sekian, terima kasih.